Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Mingka Sari El Poimola, mahasiswi dari Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang filsafat administrasi pendidikan. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab falsafa. Dalam bahasa Yunani disebut philosophia. Dalam bahasa Inggris, philosophy. Philos berarti mencintai dan sophia berarti kebenaran, kearifan, dan kebahagiaan. Secara terminologi, filsafat berarti menjadi usaha manusia dalam mencari kebenaran dan kearifan, supaya menemukan kebahagiaan melalui pemikiran dan penemuan yang mendalam, meluas, dan menyeluruh. Substansi filsafat adalah kebenaran. Kebenaran memiliki 4 arti yang berbeda. Pertama, kebenaran metafisik, yaitu kebenaran yang berasal Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, kebenaran etik. Seseorang dikatakan benar bila ia berpegang akan melakukan tindakan sesuai dengan standar perilaku yang harus dilaksanakannya. Ketiga, kebenaran logik adalah kebenaran hasil konsensus, dianggap benar apabila secara matematis konsisten atau koheren dengan yang telah diakui dalam kebenaran metafisik dan kebenaran etik. Keempat, kebenaran empirik, kebenaran yang teruji dan tahan dari kritik dan klasifikasi. Filsafat berasal dari kata philos berarti suka, gemar, cinta, dan sophia berarti kebijakan atau bijaksana. Berfilsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya, baik mengenai hakikat, fungsi, ciri, kegunaan, masalah, dan solusi dari masalah itu sendiri. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi tersebut, administrasi mengandung beberapa hal. Yang pertama, administrasi sebagai seni adalah menunjuk pada proses yang diketahui hanya permulaan, sedang akhirnya tidak ada. Unsur-unsur administrasi: A. Adanya 2 manusia atau lebih. B. Adanya tujuan yang hendak dicapai. C. Adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan. D. Adanya peralatan atau perlengkapan termasuk waktu dan tempat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. 2. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru. Ia timbul bersama peradaban manusia. Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, atau manajemen merupakan inti dari administrasi. Perbedaan administrasi dengan manajemen adalah: A. Administrasi dilihat dari fungsionil, yakni pertama, menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai. Kedua, menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi. B. Manajemen berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Tujuan dan kebijaksanaan pada tingkat manajemen bersifat departemental atau sektoral. Dalam ilmu administrasi, faktor-faktor administrasi dikenal sebagai faktor ekologis atau lingkungan yang meliputi: pertama, filsafat negara. Karena filsafat negara adalah tali pengikat seluruh warga negara, maka filsafat administrasi harus selaras dengan filsafat administrasi di suatu negara. 2.
Karena administrasi merupakan lanjutan dari politik, maka politik administrasi harus merupakan lanjutan dari politik negara. 3. Tingkat pembangunan yang telah dicapai, ekonomi yang telah dicapai, tingkat kesejahteraan rakyat akan sangat dalam prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kegiatan administrasi. 4. Tingkat pendidikan rakyat. Tingkat pendidikan akan sangat berperan dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi terutama berkaitan dengan cara menyampaikan instruksi, berita, perintah, informasi, dan sebagainya. 5. Bahasa. Bahasa sebagai pengikat persatuan juga merupakan hal penting dalam usaha menciptakan suatu yang sama dalam bidang administrasi. 6. Agama. Sebagai salah satu faktor yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan agama, pola bekerja sama antara perlakuan seseorang atasan akan berjalan sesuai dengan rel-rel kemanusiaan terhadap bawahannya. 7. Letak geografi negara. Letak geografi suatu negara akan mempengaruhi pola komunikasi dan transportasi, terutama dalam pelaksanaan kegiatan administrasi. Misalnya, seperti dalam implementasi suatu keputusan. 8. Struktur masyarakat. Proses administrasi dan manajemen relatif akan lebih mudah dilaksanakan pada struktur masyarakat homogen dibandingkan dengan masyarakat yang heterogen. Demikian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi yang menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.